Halo semuanya, baik lagi dan aku Koi Mupi. Di sini kita akan ceritakan surau cerita film Prison School Eviction 2015, yang dimana film ini menceritakan tentang 5 siswa di penjara di sekolah karena mereka telah melanggar peraturan sekolah. Dengan peraturan, apabila mereka melakukan kabur sampai 3 kali, mereka akan dikeluarkan dari sekolah itu. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Pojono Kyoshi. Kyoshi merupakan seorang pemuda yang masih jomblo atau masih belum memiliki pacar. Lalu karena hal itulah Kyoshi pada akhirnya mengajak 4 sahabatnya, yaitu Gakoto, Shingo, Joe, dan Andre, untuk masuk sebuah akademi khusus perempuan, yang dimana semua murid-muridnya di akademi itu hanyalah perempuan saja. Namun tahun ini akademi tersebut menerima murid laki-laki. Selain itu, tujuan mereka masuk ke akademi wanita itu adalah karena mereka ingin mencari jodoh di akademi itu. Kemudian pada suatu hari, Kyoshi akhirnya berhasil berjumpa dengan seorang wanita yang sangat cantik serta sesuai dengan tipe Kyoshi. Lalu Kyoshi pun langsung berkenalan dengan perempuan itu. Lalu setelah perkenalan itu, wanita itu pun akhirnya langsung memberitahu namanya kepada Kyoshi, dan nama wanita itu adalah Chiyo. Lalu semenjak perkenalan itu, Kyoshi pun akhirnya jadi akrab dengan Chiyo, yang pada akhirnya membuat Kyoshi pun sangat bersyukur karena sudah masuk ke akademi wanita itu. Lalu pada malam harinya, para sahabat Kyoshi pun mengajak Kyoshi untuk mengintip wanita. Lalu Kyoshi pun langsung menyetujuinya. Setelah itu mereka pun langsung menjalankan rencana mereka untuk mengintip wanita. Saat mereka lagi menjalankan rencana mereka itu, mereka ketahuan oleh anggota OSIS. Dan akhirnya mereka pun ditangkap oleh para anggota OSIS itu, yang pada akhirnya membuat Kyoshi dan para sahabatnya pun akhirnya langsung disiksa oleh para anggota OSIS itu. Lalu setelah itu mereka pun akhirnya langsung digiring masuk ke dalam penjara itu karena mereka telah melanggar peraturan di akademi itu. Dan semenjak saat itulah Kyoshi dan teman-temannya pun akhirnya tidak bisa bebas lagi di akademi itu, karena sekarang mereka merupakan para tahanan di akademi itu. Selain itu, yang bertugas menjaga mereka adalah 3 anggota OSIS terbaik serta terkuat di sekolah itu, yang pada akhirnya membuat Kyoshi dan para sahabatnya pun semakin tersiksa di penjara itu. Hal itu disebabkan karena para anggota OSIS itu selalu saja memperlakukan mereka seperti budak. Walaupun mengalami hal itu, akan tetapi Kyoshi dan para sahabatnya tidak pernah sekalipun untuk berusaha kabur dari penjara itu. Bahkan mereka tetap saja sabar menerima semua siksaan itu. Hal itu disebabkan karena mereka mengetahui peraturan di penjara itu, yang dimana salah satunya adalah apabila tahanan berusaha kabur sebanyak 3 kali dari penjara itu, maka tahanan itu akan dikeluarkan dari akademi itu. Dan karena hal itulah, Kyoshi dan para sahabatnya pun tidak pernah sekalipun berencana untuk kabur dari penjara itu, karena mereka masih ingin berada di akademi itu. Lalu pada suatu hari, Kyoshi akhirnya berencana untuk keluar sementara dulu dari penjara itu. Hal itu disebabkan karena Kyoshi dan ada janji ketemuan dengan Chiyo. Lalu Kyoshi pun akhirnya langsung menyusun rencana untuk meluluskan diri dari penjara itu. Dan akhirnya Kyoshi pun berhasil keluar dari penjara itu. Lalu setelah itu Kyoshi pun akhirnya langsung bergegas menemui Chiyo. Lalu setelah selesai menemui Chiyo, Kyoshi pun akhirnya langsung berencana kembali ke penjaranya itu. Dan akhirnya Kyoshi pun berhasil kembali tepat waktu ke penjara itu. Walaupun pada mulanya tidak ketahuan, akan tetapi karena para anggota OSIS itu yang juga merupakan orang-orang yang sangat pintar, yang akhirnya membuat rencana Kyoshi itu pun akhirnya diketahui oleh para anggota OSIS itu. Lalu para anggota OSIS itu pun langsung berencana untuk mengeluarkan Kyoshi dari akademi itu. Namun untungnya hal itu tidak terjadi karena Chiyo tiba-tiba saja langsung datang membela Kyoshi. Selain itu, Kyoshi pun akhirnya mengetahui ternyata Chiyo merupakan adik ketua OSIS di akademi itu. Dan akhirnya berkat bantuan Chiyo itu, Kyoshi pun akhirnya tidak jadi dikeluarkan dari akademi wanita itu. Namun sebagai ganti hukuman Kyoshi itu, para anggota OSIS itu pun akhirnya memperpanjang masa tahanan Kyoshi dan teman-temannya di penjara mereka itu, yang pada akhirnya membuat Kyoshi pun akhirnya jadi dibenci serta dijauhi oleh para sahabatnya. Kyoshi yang menyadari hal itu pun akhirnya hanya bisa menerimanya saja. Lalu di sisi lain, tanpa sepengetahuan Kyoshi dan teman-temannya, ternyata para anggota OSIS merencanakan sesuatu yang jahat kepada Kyoshi dan para sahabatnya, di mana para anggota OSIS itu berencana untuk mengeluarkan Kyoshi dan para sahabatnya dari akademi mereka itu. Lalu setelah melakukan berbagai perundingan, mereka pun akhirnya memulai rencana mereka itu. Lalu sebagai rencana awal, mereka pun meminta bantuan salah satu sahabat Kyoshi, yaitu Shingo, untuk membantu mereka
mencari tahu kelemahan para sahabatnya. Dan sebagai imbalannya, Shingo akan diberikan izin untuk keluar sementara dari penjara itu. Shingo yang mendengar hal itu pada akhirnya langsung menyetujuinya. Lalu Shingo pada akhirnya langsung memberitahu semua kelemahan teman-temannya kepada anggota OSIS itu. Dan akhirnya akibat ulah Shingo itu, satu persatu para sahabatnya pun akhirnya mulai masuk jebakan para anggota OSIS itu. Yang dimana semua jebakannya selalu saja membuat para sahabat Kyoshi menjadi melanggar peraturan di penjara di akademi itu. Yang pada akhirnya membuat Kyoshi dan teman-temannya pun akhirnya langsung mau dikeluarkan dari akademi itu. Selain itu, Kyoshi dan para sahabatnya pun akhirnya mengetahui ternyata Shingo lah yang sudah memberitahu kelemahan mereka kepada para anggota OSIS itu. Lalu Shingo pun juga langsung meminta maaf kepada Kyoshi dan para sahabatnya atas semua kesalahannya yang sudah mengkhianati mereka. Walaupun sangat kesal dengan Shingo, akan tetapi Kyoshi dan para sahabat memutuskan untuk memaafkan Shingo. Karena bagaimanapun juga Shingo masih merupakan sahabat baik mereka. Lalu setelah itu mereka pun akhirnya berencana untuk membongkar kejahatan para anggota OSIS itu, yang ternyata memiliki rencana untuk mengeluarkan mereka dari akademi itu. Lalu mereka pun langsung meminta kepada kepala sekolah di akademi itu untuk menunda dulu pengeluaran mereka, sebab mereka ingin membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Lalu setelah melewati berbagai perdebatan yang panjang, kepala sekolah itu pun akhirnya mengabulkan permintaan Kyoshi dan para sahabatnya itu. Lalu kepala sekolah itu pun akhirnya langsung memberikan waktu 1 hari kepada Kyoshi dan para sahabatnya untuk membuktikan semua itu. Dan apabila mereka berhasil, maka kepala sekolah itu akan mempertimbangkan lagi mengenai rencana pengeluaran Kyoshi dan para sahabatnya itu. Lalu pada malam harinya, Kyoshi dan teman-temannya pun akhirnya mulai bergerak memulai rencana mereka itu, yang dimana rencana adalah mereka mencari bukti-bukti kejahatan para anggota OSIS itu. Selain itu, Kyoshi juga meminta bantuan Chio untuk ikut juga membantunya meluruskan rencana mereka itu. Dan akhirnya setelah melewati berbagai halangan, rencana mereka pun akhirnya sukses. Lalu pada keesokan harinya mereka pun langsung menemui kepala sekolah mereka. Lalu mereka pun langsung menyerahkan semua bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan kepada kepala sekolah di akademi itu. Lalu kepala sekolah itu pun akhirnya langsung memeriksa semua bukti-bukti itu. Dan akhirnya berkat bukti-bukti itu, kepala sekolah itu pun akhirnya memutuskan bahwa Kyoshi dan para sahabatnya diputuskan tidak bersalah. Selain itu mereka pun juga dibebaskan dari hukuman penjara mereka. Sementara itu para anggota OSIS yang mengetahui hal itu pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun hanya bisa pasrah menerima nasib mereka yang kini sudah kalah. Lalu semenjak saat itu Kyoshi dan teman-temannya pun akhirnya bebas. Kyoshi pun akhirnya mulai menikmati kebebasannya di akademi itu. Selain itu Kyoshi pun akhirnya juga bisa bersama lagi dengan Chio, yang pada akhirnya membuat hubungan mereka pun jadi semakin bertambah akrab dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu para sahabatnya pun juga sangat menikmati keseharian baru mereka di akademi itu. Sementara para anggota OSIS itu akhirnya juga mendapat balasannya. Mereka pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara bekas Kyoshi dan para sahabatnya dulu. Selain itu para anggota OSIS itu pun akhirnya juga mulai menyesali perbuatan mereka itu. Lalu semenjak saat itulah para anggota OSIS itu pun akhirnya telah resmi menjadi tahanan di akademi itu. Dan akhirnya ceritanya pun tamat. Nah, itulah rangkuman alur cerita Present School kita kali ini. Kalau ada salah dalam menceritakannya, aku mohon maaf. Yo, sampai sini aja ya. Thank you for watching. Dadah.